Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke galeri gua yang kadang berantakan, kadang gak rapih. Oke, kali ini gua mau ngupdate progres channel Oranti gua ya. Jadi ini channel Oranti gua ini udah gua keep sekitar sebulanan ya, sebulan lebih lah. Dan ini gua lagi ngeprogresin, gua lagi ini ya, progresin pakai pakan katak sawah. Ini udah sekitar 1 bulanan ya. Nih harusnya gue coret nih. Ini dulunya nih di sini nih ES ukurannya udah sampai 30 cm, cuma udah laku. Terus akhirnya gue ganti ke Cana Oranti. Jadi ini dulunya nih niatnya mau dijual, cuma gue mau nyisain 1 ekor buat gue progresin di sini. Ini ukuran mungkin sekitar mau 20 cm ya. Tuh ekornya lebar ya. Nah, ini gua progres pakannya pakai katak sawah. Katak pakai progres untuk pakan gue pakai katak sawah, dan untuk orennya itu, bar orennya itu gue lagi nyobain pakai ini nih. Crispy magotnya Faat. Jadi kemarin gue dikasih buat nyoba-nyoba nih. Yang mau nyoba silakan dari dari Faat. Mungkin beberapa dari kalian udah sering nonton ya YouTube-nya Faat tuh. Jadi dia dulunya tuh YouTube otomotif ya, modif-modif motor. Sekarang dia jadi ketularan Cana juga dia, Faat. Nah sekarang gue lagi nyoba ini nih, magotnya Faat. Nah ini buat warna oranye ya. Ini gue buat cerahin warna oranye yang di barnya ini, di badannya ini sama batik-batiknya. Gue lagi nyoba, kita lihat hasilnya nanti 1 bulan ke depan. Ini udah beberapa minggu sih nih, warna oranye udah lumayan cerah nih, warna lebih ke arah golden ya. Nah kalau kalian lihat ini warna biru-biru yang di sirip atasnya itu, nah itu hasil progresan pakai katak sawah. Jadi itu sebenarnya sirip-sirip baru numbuh. Jadi karena katak sawah itu dia ngebantu buat pertumbuhan dorsal ya. Jadi aku juga dari ini ya, dengar dari orang-orang yang udah berpengalaman. Jadi kalau mau gondrongin Cana Oranti itu kalau bisa pakai katak sawah. Tuh, jadi tuh dorsal biru yang atas itu hasil pertumbuhan dorsal baru. Nah, sekarang gue kasih lihat contoh yang baru datang ya, belum diprogresin. Nah, ini Cana Oranti PO. PO itu artinya pre-order. Artinya ini gue beli waktu ini ya, impor India. Dia baru datang di Indonesia langsung dikirim ke sini. Jadi diadaptasinya di sini. Nah, kekurangannya atau resikonya Cana Oranti PO itu dia gagal adaptasi ya. Kadang ada beberapa ekor Cana Oranti PO gagal adaptasi di cuaca Indonesia, malah tumbuh luka, akhirnya mati. Makanya kemarin banyak yang jual Cana Oranti PO, Cana Oranti grade B itu sebenarnya Cana Oranti yang datang dari India, mungkin kondisinya sehat, terus karena dia kaget sama cuaca di Indonesia akhirnya muncul luka, makanya disebutnya Cana Oranti grade B. Jadi Cana Oranti grade B itu yang Cana Oranti luka-luka karena dia adaptasi di Indonesia itu gagal. Dan kemarin gue juga beberapa ekor muncul luka-luka ya, gagal adaptasi di cuaca sini, akhirnya luka-luka, muncul luka, dan akhirnya gue gagal buat ngobatin, akhirnya mati. Jadi itu ya resikonya Cana Oranti PO itu kayak gitu tuh. Kemarin gue beli 5 ekor, 2 ekor mati. Gue beli 10 ekor, 3 ekor mati. Pokoknya gitulah. Resiko Cana Oranti PO itu ya sekitar dari 5 ekor pasti ada aja yang luka. Kalau nggak bisa ngobatin ya akhirnya mati. Nah ini Cana Oranti PO ya, baru datang sekitar semingguan. Nah kita lihat dari siripnya ya, dorsal atas tuh. Ini belum diprogresin jadi nggak gondrong-gondrong banget.
Terus nah tuh dia batiknya full nyampe atas ya, walaupun ada beberapa yang udah biru. Nah ini contoh yang ini baru sekitar 2 minggu ya baru datang. Nah gue kasih cahaya. Nah ini dorsal batiknya juga setengah ya, setengahnya lagi biru tuh dorsal atasnya, lihat ya. Nah ini bahan bagus buat progresin dorsal polos. Kenapa? Karena dorsal atasnya itu batiknya setengahnya dari seluruh sirip atas tuh. Jadi kan dorsal polos itu kan lebih banyak warna dorsal birunya daripada yang batiknya ya. Nah ini kalau diprogresin pakai katak terus, nah ini bakalan numbuh terus dia nanti. Jadi mayoritas sebagian besar di sirip atasnya itu dia bakalan polos, hasil progresan katak sawah atau hasil ngepus supaya tumbuh gondrong ya. Tuh ini baru beberapa hari nih, 2 minggu lah. Alhamdulillah sehat ya. Ini kan yang baru datang juga nih. Ini sekitar berapa? 12-14 cm lah. Nah ini gue masih lihat kataknya. Nah ini kataknya nih. Jadi karena gue kalau beli katak atau nyari katak, kalau gue pelihara hidup-hidup sini pasti ada aja yang mati gitu, cepet banget matinya. Makanya ini gue bekuin ya di kulkas ya, di freezer. Nih ada yang gede, ada yang kecil. Nih gue kasih contoh ya. Nih ini udah di freezer, dibekuin. Nah ini ada contoh yang udah lama nih, sekitar 3 minggu lah di sini. Gue kasih katak ya. Langsung dimakan guys. Ini tipenya yang gemuk ya. Biasanya kalau gemuk kayak gini, badannya tebal gini, biasanya betina nih. Tuh kan juga udah flaring ini sebenarnya nih. Tuh udah nyamperin ya. Nah kalau ini yang baru datang nih, ikannya masih bego lah, belum flaring. Ini sekitar seminggu. Ini udah gue kasih ini ya, katak ya. Jadi pertumbuhannya lumayan nih. Tuh. Ini seminggu gue kasih katak. Udah mulai ngerim, terus udah mulai manjang ya birunya, biru atasnya tuh. Bagus ini. Jadi tiap ekor ikan itu responnya, pertumbuhannya beda-beda ya, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah ini juga baru datang. Ini tipenya gesit nih, gue suka. Udah gitu barnya rapi nih. Barnya rapi terus rapet. Nah ini dorsal atasnya udah lumayan ya pertumbuhannya. Awalnya tuh kalau baru datang gini mah full dorsalnya itu, dorsal atas itu full batik ya. Ini kayaknya tipenya gesit, satset. Nah buat ngepush dorsal batik, buat ngepush dorsal polos itu dengan pakan katak itu bisa lebih bagus lagi kalau di daerah dingin ya guys. Di sini gue mungkin karena daerahnya panas, udah gitu ini semi outdoor lagi nih, di garasi, cuaca lagi panas juga, pertumbuhannya ya nggak terlalu maksimal, sama warna juga nggak terlalu maksimal ya. Jadi buat kalian yang progresin canauranti itu bagusnya di daerah dingin atau mungkin pakai kipas kali. Lebih bagus juga di dalam rumah ya, indoor ya, lebih bagusnya indoor.
Nah ini yang udah 1 bulanan nih. Tuh dorsalnya udah lumayan gondrong ya. Udah gitu ekornya makin lebar. Nah ekor close itu maksudnya ekornya lebar sampai nyentuh dorsal atas bawah. Tuh ini hampir nge-close ya. Nah ini kalau kalian lihat di dorsal atasnya tuh birunya itu yang paling atas itu hasil pertumbuhan baru ya, karena gua ngeprogresin ngepush pertumbuhannya biar makin gondrong. Dan pakannya itu katanya bagus pakai katak sawah. Nih katak sawah yang udah gue bekuin. Dan untuk warna oranye gue pakai ini nih, crispy magotnya Avaat. Jadi biasanya ya, nah nih magotnya nih buat progresin orang-orangnya. Jadi biasanya gue kalau ngasih makan tuh mungkin paginya gue pakai magot, nanti malamnya gue pakai kodok. Kalau kodok habis biasanya gue selingin pakai ulat hongkong atau cacing. Kita coba. Doyan dia. Nah yang penting itu kalau kita pakai pelet atau pakan itu, atau pakan buatan atau pelet gitulah, yang penting dia mau ya. Ada beberapa ikan cana itu dia nggak doyan pelet ya, susah. Nah untungnya nih dia apa aja doyan nih. Jadi nanti gua bakalan update lagi ya perkembangannya setelah 2 bulan ya. Jadi ini perkembangan setelah sebulan kayak gini nih. Marking di kepalanya belum kelihatan banget ya. Tuh agak gelap di bagian atasnya kepalanya. Lumayan gondrong juga tuh pertumbuhan sirip atasnya ya. Dan ini udah mangap-mangap juga nih harusnya nih. Oke jadi gini aja guys. Jadi gini aja ya perkembangan bulan pertama lah. Nanti bakal gua update lagi bulan kedua gimana sih hasil dari kodok beku ini, kodok sawah beku. Untuk nama nih belum gue kasih nama nih cana oranti yang ini nih. Jadi kalau kalian punya ide mau kasih nama apa bolehlah tulis aja di komentar. Jadi ini belum ada namanya nih. Oke makasih yang udah nonton guys. Nanti bakalan gua update lagi ya perkembangannya, progres katak sawah buat cana oranti. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya guys. Makasih yang udah nonton. Thanks for watching and see you. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.